Shalom semuanya, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat tahun baru buat kita semua. Selamat datang juga di FA pertama kita di tahun 2022. Walaupun FA tahun ini masih harus diadakan secara online, tapi kita pasti harus tetap semangat dan memuji dan memuliakan Tuhan ya teman-teman. Untuk itu mari kita semua sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Dimohon agar teman-teman semua dapat menghargai dan menghormati firman Tuhan walaupun ibadah dari tempat masing-masing. Baik, kita akan awali ibadah ini dengan mengangkat pujian penyembahan Bejanamu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna. Oh, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu.
Sekarang kita akan kembali menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Junius Hardi. Kepada Pak Junius, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Caroline dan juga shalom buat semua mahasiswi-mahasiswi yang kasih Tuhan. Salam tahun baru ya. Saya mengharapkan tadi ada satu kata yang mengawali tahun 2022, ada kata semangat gitu ya, atau optimis gitu ya. Ya walaupun ini adalah kejujuran dari setiap kita semua mengatakan apa yang ada di benak pikiran kita. Puji Tuhan. Dan ini adalah satu persekutuan atau faith activity yang pertama ya di tahun 2022. Woi, luar biasa, puji Tuhan ya. Selalu baru tiap saat kita bersekutu. Saya berharap semuanya juga bersyukur karena Tuhan yang sama, Tuhan yang selalu menyertai setiap anak-anaknya, selalu membawa kita kepada hal yang penuh dengan sukacita dan damai oleh karena Ia mengasihi kita. Oleh karena itu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua masing-masing berdoa untuk bisa dibukakan akan firman buat kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau persekutuan pertama kami di tahun 2022 ini, kami boleh bersama-sama mengucapkan syukur oleh karena Tuhan menyertai dan mengasihi kami. Pada saat kami boleh merenungkan firman Tuhan, Roh yang Kudus bekerja di antara kami, di tempat kami masing-masing, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala pergumulan kami mau menyerahkan kepada kerja Roh Kudus, agar supaya kami memiliki komitmen di dalam kami menjalani 2022 ini, di dalam perkuliahan kami, pergaulan kami, bergereja, di dalam kami juga di keluarga, dalam kami juga hal yang lain Tuhan boleh nyatakan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami dan membentuk kami. Urapi hamba-Mu ini yang hina dan juga terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman kebenaran itu sepenuhnya bisa disampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tema yang diberikan pada panitia atau pengurus adalah Chow Heart, ya, Commitment Independently Attend and Owning the Heart, ya. Nah, ini bicara tentang konteks pelayanan sebenarnya, ya. Tetapi saya membawa tidak hanya pelayanan yang artinya dalam persekutuan atau rohani, ya, gereja misalkan begitu, tetapi juga kata pelayanan ini saya ingin bawa kepada studi, bawa kepada aktivitas kita bersama dengan teman-teman lain karena kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, ya. Jadi kata pelayanan itu tidak terbatas kepada hal yang rohani, tetapi studi kita, peran kita di rumah, peran kita di masyarakat, kira-kira seperti sana, ya. Mari kita buka Alkitab kita. Saya mengajak kalian juga membuka, menyiapkan Alkitabnya, karena saya akan bacakan dari versi bahasa Inggris yang kalau kalian simak nanti, ya saya versinya yang Today English Version. Ya, jadi kalau kita Today English Version itu berarti bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian lihat, nanti ada bedanya ya. Sangat mencolok sekali bedanya. Dan ini Matius pasal 21 ini adalah yang unik ada di dalam Injil Matius, ya. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saya bacakan dari versi Today English Version, Good News Bible, ya. The parable of the two sons. Now, what do you think? There was a man who had two sons. He went to the older one and said, "Son, go and work in the vineyard today." "I don't want to," he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. "Yes, sir," he answered, but he did not go. Which one? The two did what his father wanted. The elder one, they answered. So Jesus said to them, "I tell you, the tax collectors and the prostitutes are going into the kingdom of God ahead of you. For John the Baptist came to you, showing you the right path to take, and you would not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believe him. Even when you saw this, you did not later change your minds and believe him." Sangat beda ya.
Bedanya di mana? Bedanya adalah ada yang sulung atau yang pertama sama yang kedua. Karena dalam versi bahasa Indonesia, justru yang sulung itu yang mengatakan baik tapi tidak mau pergi. Yang sulung bilangnya tidak mau pergi tapi akhirnya pergi. Itu dia. Jadi sesuai dengan kasih Tuhan, memang kalau dari konteks ataupun terjemahan ayat Alkitab ini ada banyak versi. Bahasa Inggris sendiri juga sebenarnya versinya ada juga yang mengutip sama seperti yang terjemahan bahasa Indonesia. Namun yang jadi permasalahan yang kita baca adalah ini perumpamaan. Kalau perumpamaan itu dalam kita menerjemahkan Alkitab tidak bisa kita langsung menerjemahkan kepada ini kira-kira kalau yang pertama yang sulung itu siapa begitu. Enggak, perumpamaan adalah perumpamaan sebenarnya ya atau alegori itu tetap aja satu ibaratnya gitu. Yang utamanya itu bukan masalah siapa yang pertama, siapa yang jadi bapaknya, siapa yang jadi anak yang kedua. Tapi inti dari ceritanya, yaitu yang tadi dibicarakan oleh Tuhan Yesus, ayatnya yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Sebenarnya itu inti maksud ceritanya. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks bacaan kita, di dalam Alkitab kita masing-masing gitu ya, jadi sebenarnya ini adalah menegur, Tuhan Yesus sedang menegur orang Farisi, para imam, dan juga ahli Taurat. Kenapa menegur? Karena, nah ini penting, jadi mereka mempersoalkan, jadi kalau saya boleh tulis di meeting chat ya, jadi kalian juga bisa melihatnya, karena orang Farisi, para imam, ahli Taurat, yang persoalkan tentang Tuhan Yesus itu adalah otoritas siapa Yesus bertindak. Atas otoritas siapa? Bukan tentang pengajarannya, bukan tentang isinya. Otoritas siapa? Siapa yang memerintahkan Tuhan Yesus untuk bisa melakukan seperti itu? Karena Tuhan Yesus secara resmi bukan seorang rabi, secara resmi bukan seorang ahli Taurat, imam. Apalagi dia keturunan Yehuda, bukan Lewi. Karena kalau namanya orang keturunan Lewi, pasti dia adalah imam atau ahli Taurat. Oh jadi rabi setidaknya perlu ada pengakuan dari ahli Taurat ataupun para imam jadi rabi. Ternyata Tuhan Yesus enggak, orang biasa, tapi pengajarannya luar biasa. Tapi tidak diakui oleh para ahli Taurat, imam, orang Farisi. Makanya mereka bertanya. Nah kalau kita lihat lagi lebih jauh lagi konteksnya, artinya situasinya saat kapan sih di perikop sebelumnya, terutama di masih pasal yang sama, pasal 21, itu Tuhan Yesus sudah masuk ke Yerusalem. Artinya apa? Artinya ini di periode akhir Tuhan Yesus. Di akhir kehidupan Tuhan Yesus. Jadi Yesus masuk Yerusalem dengan naik keledai, yang menerima puji-pujian, haleluya, hosiana, kayak begitu ya. Lalu dia menyembuhkan orang sakit, membersihkan bait Allah dari penjualan macam-macam karena mau menyambut Paskah, Paskahnya orang Yahudi. Lalu ia mengajar firman Tuhan. Jadi banyak perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan, tapi orang-orang Farisi, para imam, ahli Taurat nggak percaya karena nggak ada otoritasnya. Wah ini luar biasa ya. Ini ketegangan yang udah mulai tinggi nih ya. Oke. Lalu kemudian di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan ada seorang bapak yang memiliki kebun anggur. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengerti sedikit tentang budaya orang Yahudi, kebun anggur itu artinya satu atau seseorang yang punya kebun anggur berarti dia seorang yang kaya. Ya, seorang yang kaya. Jadi kalau anaknya disuruh bekerja, sebenarnya itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Kalau di zamannya Tuhan Yesus itu kebun anggur juga sebenarnya di dalam waktu zaman kerajaan perjanjian lama, kalau adanya namanya pengusaha kebun anggur itu orang kaya. Dan kalau anaknya bekerja itu justru mengasihkan, nggak masalah kotor-kotoran, tapi itu luar biasa, menariknya. Ya, berbeda dengan menjadi gembala. Karena gembala juga ada dua pekerjaan, status pekerjaan gembala. Ada orang yang punya gembala, punya domba. Lalu yang punya atau anaknya kalau menggembalakan pasti menggembalakan dengan baik, tapi domba-domba itu juga bisa digembalakan dengan gembala upahan. Namun jadi gembala itu bagi orang status punya gembala, punya domba itu juga status ekonominya nggak terlalu tinggi-tinggi amat begitu. Ya, nah ini jadi ada seorang bapak punya kebun anggur dan kebun anggur itu juga adalah simbol
juga tentang kelimpahan, kekayaan, kehormatan, menyenangkan. Nah, bagi orang-orang Ibrani mengerti nih, oh kebun anggur itu sesuatu kehormatan, kekayaan, menyenangkan. Lalu menyuruh anaknya. Nah, sesuai yang kasih Tuhan perlu perhatikan ini anaknya, ya. Kalau dalam bahasa Yunani, baik yang pertama, yang kedua itu tidak ada kata sulung atau bungsu. Adanya yang pertama sama yang kedua. Begitu. Jadi tidak masalahkan siapa yang sulung, siapa yang bungsu. Meskipun bahasa Indonesia kita, Alkitab bahasa Indonesia, maupun yang tadi yang saya bacakan dalam Good News Bible to the English Version, itu dikatakan older, ya, atau yang tertua, karena konotasinya selalu yang sulung itu adalah gambaran bagi orang Farisi, ahli Taurat yang selalu menolak. Betul ya? Di dalam Lukas juga cerita tentang adanya anak bungsu yang hilang, betul? Selalu anak bungsu yang brengsek lah begitu ibaratnya, bajingan lah ya, anak sulung justru yang baik-baik aja. Gitu gak sih? Saya anak bungsu loh. Anak bungsu kadang-kadang suka berontak begitu ya. Iya sih memang ya, kelakuan memang anak bungsu. Ya kira-kira begitu. Nah, jadi permasalahannya bukan masalah yang sulung atau bungsu. Pokoknya ada yang diceritakan, anak yang pertama kali diceritakan atau yang kedua kali. Lalu ditanyakan apa, diceritakan apa? Yang sulung dikatakan adalah dia atau salah satunya ya, supaya tidak perdebatan sulung ataupun bungsu karena versi tadi berbeda ya. Pokoknya yang satu ini menolak, terang-terangan menolak. Terang-terangan menolak, tapi kemudian berbalik. Menolak suruhan Tuhan. Ayo nak, pergi ke kebun anggur. Kerja sana hari ini. Dikatakan juga hari ini. Terus anak bilang, ogah Pak. Tapi dia mikir, salah ya saya, nyesal. Terus dia akhirnya berbalik dan kerja. Lalu yang berikutnya, anak yang berikutnya, yang kedua atau yang pertama, ya sekali lagi ini perdebatan dalam teksnya gitu ya, mengatakan, baik, saya pergi. Tapi nggak pergi. Sampai akhirnya nggak pergi. Cerita sederhana itu aja. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat, imam kepala, menurutmu siapa yang melakukan kehendak bapaknya? Oh, yang sempat menolak tapi balik akhirnya pergi lagi. Betul. Dikatakan betul. Betul sekali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini saya mau memperlihatkan kepada kita. Seringkali kita berkomitmen atau mengatakan sesuatu itu bisa mudah. Sebagai contoh tadi orang yang pertama mengatakan, ya saya mau tapi tidak pergi. Saya mau tapi tidak pergi, menolak. Tidak taat. Mungkin kalau dalam bahasa teologinya, dalam studi kita, terutama di WDK 2 ya, masih ingat ya, lupa ya, nggak apa-apa ya. Ada namanya actual sin. Actual sin itu apa sih? Dosa yang dilakukan. Betul ya? Dosa yang dilakukan. Dosa yang secara status umat manusia itu dapat original sin namanya. Dosa asal, dosa turunan, dosa warisan dari Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Dan setiap umat manusia akan dikandung dalam daging oleh karena Adam dan Hawa yang berdosa. Kira-kira begitu ya. Namun sejak di dalam kandungan maupun dilahirkan memang dia belum melakukan dosa kan. Anak kecil, bayi, apalagi dalam kandungan belum bisa berbohong kan, apalagi ngomong gitu kan, apalagi mencuri misalkan, belum kan, belum melakukan. Memang tapi status berdosa sudah. Namun pada saat sudah mulai dewasa, mulai melakukan itu namanya actual sins. Dosa yang aktual. Nah, actual sins kan dibagi dua kan. Ada yang namanya passive actual sins sama active actual sin. Passive actual sins itu artinya gini. Tuhan perintahkan untuk lakukan, tapi kita tidak lakukan. Pasif. Tuhan perintahkan, tapi kita tidak lakukan. Itu perintah Tuhan itu positif. Artinya lakukanlah, sama seperti Bapak ini. Kepada anaknya, pergi ke kebun anggur, kerja hari ini. Tapi tidak lakukan. Anak yang satu. Itu namanya passive actual sin. Tapi ada juga yang active actual sin. Active actual sin ini adalah Tuhan melarang untuk jangan melakukan. Jadi melarang satu perbuatan yang nggak boleh manusia lakukan. Jadi tidak boleh melakukannya. Tapi kita melakukannya. Misalnya jangan mencuri. Kita mencuri.
Itu artinya kita secara aktif melawan Tuhan. Jadi itu sama seperti dosa. Jadi Tuhan tuh sebenarnya sedang menegur, dan orang-orang Ibrani, orang Yahudi ngerti sekali. Makanya dengan mudah dia mengatakan, oh yang kedua tuh, yang menolak tuh. Tapi dia kerja lagi, dia balik lagi. Nah, ngerti bagi orang Yahudi atau orang Farisi, ahli Taurat, imam, ngerti yang mau berbalik lagi. Seperti itu. Kebun anggur adalah tempat kekayaan, kehormatan. Yang bekerja adalah anak-anak, berarti statusnya juga status istimewa. Dan Bapak juga yang punya kebun anggur meminta anaknya, berarti kan kerjasama sehingga keuntungan juga buat mereka juga, bukan? Ya jelas, itu keuntungannya pasti buat anak-anak juga, tapi nggak mau kerja. Ada yang nggak mau kerja. Nah, bagaimana kita bisa mengertinya ini? Terus kasih Tuhan, buat konteks kita saat ini. Apa sih yang tidak mau kita lakukan? Awal pun tadi kita mengatakan mau barangkali ya. Mau melakukannya. Misalnya, saya mau rajin ikut faith activity. Bedah Alkitab. Wih, mau. Ya biasa di awal tahun kalian suka menulis apa? Resolusi katanya ya. Tapi baru dibuka lagi di bulan Desember kemudian gitu. Oh iya ya, aku udah ada resolusi Januari. Jadi waktu Januari nulis, dilupakan. Kira-kira apa sih yang membuat seseorang tuh tidak berkomitmen menjalankan? Saya yakin banyak alasannya. Ya, teman-teman kalau mau nulis alasannya sambil berinteraksi kita di Zoom ini silakan. Banyak alasannya. Bisa jadi karena malas begitu ya, malas. Bisa jadi karena mungkin terlalu berat, awalnya sih semangat tapi mikir-mikir, aduh kayaknya berat nih lakuinnya, aduh udah nggak jadi deh begitu ya. Bisa, ya bisa begitu, bisa begitu. Tetapi saya berdasarkan konteks ini ada 3 hal. Yang pertama, orang yang tadinya komit lalu tidak melakukannya sebenarnya merasa diri lebih layak. Merasa keberlayakan diri itu lebih. Bapaknya mengatakan, pergi nak ke kebun anggur, kau bekerja. Yes, tapi tidak pergi. Kenapa? Mungkin dalam hatinya mengatakan, ngapain aku kerja? Aku anak Tuhan, kan? Anak Bapak, kan? Aku tidak melakukannya. Jadi keberlayakan diri, merasa benar, merasa suci. Dan inilah yang selalu ditunjukkan orang Farisi. Imam kepala, para imam, ahli Taurat. Keberlayakan diri. Bahkan mereka juga terang-terangan untuk berdoa, mengatakan, aku bersyukur kepada Allah, kepada Yahweh, karena aku dilahirkan sebagai orang Farisi, sebagai imam ahli Taurat. Tidak seperti pemungut cukai, para pelacur, begitu. Mereka merasa berlayak diri. Maka tidak mau pergi. Nah jangan-jangan saudara kasih Tuhan, seringkali kita tidak berkomitmen di dalam pelayanan, di dalam melakukan pekerjaan apapun, tugas gitu. Perasa apaan sih ngerjain kayak gini, nggak pantas, bukan level gue gitu melakukan seperti ini. Keberlayakan diri. Gue kan orang kaya barangkali. Gue kan cantik gitu loh. Gue kan ganteng. Gue kan orang baik. Gue kan deket sama seseorang ini. Lihat, keberlayakan itu apa saja sih yang teman-teman kalian bisa ajukan. Oleh karena itu masuk ke dalam poin yang kedua. Kenapa tidak mau melakukannya? Selain keberlayakan diri. Dia akan membawa kepada konsep yang kedua ini. Yaitu apa? Karena maunya dihormati. Karena maunya dilayani. Ayo jujur lah. Seringkali kita maunya dihormati dan dilayani nggak? Ya. Rasanya gue maunya dihormati. Gue kan mahasiswa. Ya di dalam kampus UPH ini pernah terjadi ya. Ini bukan jadi gosip ya. Saya nggak ngomongin tahun keberapa kepada siapa nggak. Pokoknya pernah terjadi. Mahasiswa ini kesel sama dosennya. Dosennya juga jadi kesel. Jadi saling tarik urat lah, omel-omelan gitu. Lalu mahasiswa ini mengatakan begini, Bapak atau Ibu, siapalah terserah pokoknya. Saya sebut dosen. Yang bayar saya. Yang bayar saya. Yang bayar Anda tuh saya. Waduh.
Udah mulai dah ya. Memang terkenal UPH katanya untung papaku hartawan barangkali begitu ya. Makanya rasa keberlayakan diri dan juga mau mau dilayani, mau dihormati barangkali begitu ya. Atau mungkin dosen sebaliknya juga sama. Saya dosen, saya lebih tua. Tolong kamu dengar pada saya begitu ya. Tolong dengar saya. Semua rasa butuh dilayani dan dihormati. Makanya untuk melakukan pekerjaan tuh sorry, milih-milih. Mungkin jangan-jangan motivasi kalian juga ikut chapel atau ikut Faith Egg itu karena tugas. Karena tugas barangkali ya. Merasa, aduh sebenarnya aku tidak mau ini. Ya, gitu ya. Kayaknya maunya dilayani. Ya tolong dong. Makanya nggak heran kalau ada yang beli refleksi. Dulu tuh ada slip hijaunya, ada bukti kehadiran sebelum pandemik, sebelum online. Harus pakai ada daftar hadir slipnya. Sampai ada yang jual. Bervariasi lagi. Satu lembar daftar kehadiran itu bisa 25 sampai 75.000. Kalau plus sama refleksinya, saya ngomong gini akhirnya, bisnis ini. Wah, kita bikin. Serupa. Ya inilah kecenderungan karena kita merasa merayak diri, merasa suci, merasa benar, mau dihormati, mau dilayani. Itu poinnya, itu permasalahan. Sehingga kita karena pengen dihormati, pengen dilayani, ada merasa berlayak diri, lebih memilih pekerjaan apa. Jadi bisa jadi kita tidak melakukan pekerjaan karena inginnya saya mau melakukan pekerjaan itu yang cocok, yang pas dengan saya. Jangan-jangan mau ikut Fed activity, apaan sih? Crunchy, FA ini. Garing maksudnya. Gue lebih seru di tempat sana. Nggak seru. Yang khotbah siapa? Iya. Ini lagi nggak ngerti gue ngomongnya apa. Oh tugas refleksi, ambiar yang ada. Aduh, apa isinya? Gitu ya. Jadi demikian rupa. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, kenapa si anak ini tidak, yang pertamanya ngomongnya mau tapi tidak melakukan? Karena apa? Karena ia belum kenal Bapak. Belum kenal bapaknya sendiri. Bapaknya adalah punya kuasa, penuh kasih dan kesabaran, dan pasti punya rencana. Demikian juga mungkin buat kita. Kita seringkali tidak berkomitmen dalam melayani, dalam studi. Kenapa? Karena kita tidak mengerti siapa Tuhan kita. Kalau kita mengatakan, oh Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha kasih. Tapi kita tidak menghidupi apa yang kita kenal. Kita selalu khawatir, kita selalu meragukan perbuatan Tuhan buat kita. Kita kecewa sama apa yang Tuhan nyatakan. Ya barangkali pandemik ini udah 2 tahun ini. Kita mengatakan, Tuhan di mana sih kau tidak bekerja? Kok Tuhan nggak melakukan dengan cara menghilangkan virus corona, bahkan sekarang udah Omikron, mau nungguin sampai kapan lagi Tuhan? Sampai Omega? Nanti Omega, nanti ada Omega Alpha lagi. Aduh, macam-macam lagi. Udah. Nah, kita belum kenal. Kita belum kenal. Dan ini yang terjadi. Lalu anak yang kedua. Ia menolak pertamanya, ia memberontak, jelas memberontak. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab, di bacaan kita tadi, bahwa orang ini sadar, kemudian ia menyesal katanya. Di dalam bahasa Indonesia kita disebutnya, ia menyesal. Lalu akhirnya pergi. Ia menyesal, lalu dia pergi. Jadi kalau kita bandingkan, baik yang pertama maupun yang kedua anaknya, sama-sama dapat perintah yang sama dari sang bapak, betul? Sama. Perintahnya apa? Pergi ke kebun anggur dan bekerja hari ini. Sama persis. Tapi respon berbeda. Yang kedua, menolak tapi sadar. Lalu bekerja. Nah inilah yang Tuhan harapkan sebenarnya. Dan ini yang Tuhan Yesus sedang tunjukkan kepada orang-orang Farisi imam kepala. Bahwa waktu Yohanes Pembaptis datang, memberitakan kebenaran, mereka pun tidak percaya. Karena yang tadi kita baca ayat 31 dan 32. Waktu Yohanes membicarakan tentang pertobatan, mereka pun tidak percaya. Padahal Yohanes Pembaptis, anak imam, berarti dia orang Lewi. Secara status kelahiran punya. Tapi tetap mereka nggak percaya. Kenapa?
Karena memang nggak mau percaya, nggak mau bertobat. Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis, walaupun statusnya dia bukan orang Lewi, tapi lebih. Bahkan Yesus adalah imam kepala bukan berdasarkan hukum Lewi, bukan hukum Musa, tapi menurut Melkisedek di dalam Ibrani begitu ya. Tapi nggak mau percaya. Makanya Tuhan menemplak banget ya. Sebenarnya waktu menerjemahkan anak yang pertama itu adalah sebenarnya terjemahan dari pengajaran Tuhan Yesus. Yang terdahulu kemudian menjadi yang kemudian. Artinya yang belakangan jadi yang depan. Jadi di dalam terjemahan bahasa Inggris tuh makanya anak sulung menolak tapi kembali. Karena itu gambaran mereka yang sebenarnya menolak. Para pelacur, pemungut cukai, orang-orang yang berdosa, mereka adalah orang yang menolak Tuhan. Tapi mereka menyesal lalu berbalik. Jadi dasarnya dalam komitmen ini, saudara yang kasih Tuhan, jikalau engkau ingin studi dengan baik-baik, jikalau engkau ingin melayani Tuhan dengan baik-baik, dasarnya apa? Pertobatan. Dalam bahasa Yunani ada dua kata. Saya tulis di meeting chat. Pertama adalah metanoia. Jadi kata menyesal sebenarnya dalam bahasa Yunani itu dipakai metanoia. Kata asli metanoia, noia itu melempar sebenarnya. Tetapi itulah yang dikatakan perubahan pola pikir, akal budi, atau hati. Itulah pertobatan. Sedangkan ahli Taurat, orang Farisi tidak melakukan pertobatan. Para pemungut cukai, pelacur, melakukan pertobatan. Ini yang Tuhan harapkan. Ini yang Tuhan minta buat setiap kita. Kalau engkau ingin punya komitmen yang baik-baik, dasari dengan pertobatan, saudara yang kasih Tuhan. Atau setidaknya kalian ingat kapan kau sudah lahir baru. Sehingga waktu kita mengerti pertobatan ini, kita menghargai apa yang Tuhan sediakan. Yang kedua, kata yang kedua, nah ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kita tuh, ia menyesal kemudian dia pergi. Nah, kata pergi itu adalah satu aksi, tindakan. Nah, kata yang dipakai adalah metamelia. Kata dasarnya melo. Melo itu artinya untuk peduli. Tetapi maksudnya kata metamelia adalah perubahan dalam subjek perawatan. Artinya untuk melakukan perawatan, perbaikan, atau aspirasi, kepedulian. Perubahan pola hidup. Sebenarnya ini adalah tindakan. Jadi metanoia itu kepada pikiran, hati, lalu perlu aksi. Nah, aksi itu adalah metamelia. Makanya dia pergi. Seringkali kita cuma bertobat itu sepertinya cuma bertobat, tapi tidak berbalik dan meninggalkan posisi semula. Bergerak. Makanya kita seringkali jatuh dosa lagi. Nah, yang Tuhan mau setiap kita, bahkan dalam perumpamaan ini mengajarkan para pemungut cukai, para pelacur, orang-orang bajingan yang brengsek serupa. Mereka menyesal, metanoia, kemudian dia pergi, metamelia. Melayani, bekerja. Itulah komitmen yang Tuhan harapkan. Karena hatinya berubah atau diubahkan. Saudara yang kasih Tuhan, kalian menjadi mahasiswa di UPH ini udah berapa lama? Sudahkah terjadi pertobatan-pertobatan? Sudahkah betul-betul sungguh mengalami perubahan? Bahkan perubahan itu membuahkan satu tindakan yang baik. Jangan-jangan kita masih manusia yang lama. Jangan-jangan kita sama seperti orang yang pertama, anak yang pertama, ngomongnya iya tapi tidak pergi. Ngomongnya iya tapi tidak pergi. Jadi kalau kita bicara tentang tema kita hari ini, commitment independently attend and owning the heart, karena ada perubahan dalam hati terlebih dahulu. Menyadari siapa saya. Bukan tentang keberlayakan diri, tapi ketidakberlayakan diri. Saya adalah orang yang berdosa. Saya sudah dikasihi oleh Allah. Bapakku penuh dengan kasih. Berlimpah kasih karunia. Panjang sabar. Sehingga pada saat aku dibawa ke kampus ini, dibawa ke satu keluarga, kepada suatu kondisi masyarakat, ke tempat nanti pekerjaan. Inilah kebun anggurnya Tuhan.
kebun anggurnya Bapakku. Aku yakin Dia selalu menyertai aku. Nah, seperti itu. Dan inilah ayat yang kedua yang kita renungkan bersama-sama yang diambil dari surat Paulus kepada Timotius pasal surat yang kedua, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 ya. Kalau dalam tema hari ini kan ada 2 ayat ya selain Matius 21. Mari kita sama-sama buka ya. Jadi 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 ini ayat hafalan sebenarnya ini favorit. Ya di kampus UPH pun di lapangan sepak bolanya ada ayat ini ya dalam bahasa Inggrisnya ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat kita semua. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita tahu tentang Paulus. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Paulus hidupnya brengsek. Dia orang Farisi, bahkan ngerti Taurat. Bisa disebut ahli Taurat. Paulus mengatakan dirinya seperti itu. Tetapi dia merasa tidak berlayak, tidak pantas, namun Tuhan selamatkan dia. Oleh karenanya apa? Sampai di akhir hidupnya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, ini adalah surat terakhir yang ia tulis yang menjelang hari kematiannya Paulus. Ya, tulis kepada Timotius. Dan dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pembacaan kita tadi, Matius pasal 21. Seperti saya sudah katakan, ini adalah konteksnya di mana Tuhan Yesus juga akan mati di kayu salib. Karena sudah masuk ke Yerusalem. Menjelang akhirnya. Menjelang akhirnya Tuhan Yesus akan mati. Ia tetap mengingatkan orang-orang adanya pertobatan. Adanya pertobatan. Nah, sebagai implikasi refleksi buat tema kita hari ini. Yang pertama, yakinkah kalau saat ini di kampus UPH adalah kebun anggur Tuhan? Artinya kalau kebun anggur Tuhan ini adalah empunyanya Tuhan. Dan kita anak-anaknya yang Dia kasih, bukan budak, bukan orang asing, tapi anak-anaknya. Dan Ia memberikan tugas ini kepada anak-anaknya yang Ia kasihi. Sekalipun kita anak, kita juga perlu pertobatan. Kita perlu mengenal akan Bapa kita. Yang kedua, maukah engkau dengan taat melayani dengan setia? Apa yang kau harapkan? Apa yang kau cari? Apa yang kau lakukan saat ini di kampus UPH ini? Kuliahlah dengan baik. Karena akan ada ladang ataupun kebun anggur Tuhan yang kau akan bekerja, yang Tuhan siapkan. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan juga, kita ini diciptakan oleh Allah, dibuat dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi refleksikan baik-baik. Yang pertama tadi, apakah sudah yakin kampus UPH adalah tempat kebun anggur Tuhan? Atau dimanapun engkau akan berada. Yakinkah kalau Tuhan itu menyediakan kebun anggur buat kita bekerja? Atau jangan-jangan kita sedang ekspektasi keluar dari kebun anggurnya Tuhan mencari yang lain? Yang kedua, maukah engkau dengan setia melakukan dengan taat apa yang Tuhan perintahkan? Dan ini semua membawa kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena teladannya baik Tuhan Yesus maupun juga Rasul Paulus sudah nyata. Dia adalah hamba-hamba yang setia. Hamba yang taat sampai mati. Melakukan kehendak Bapa. Karena itu jauh lebih bernilai. Jauh itu lebih berharga. Dibandingkan prestasi ataupun apa yang kita dapati. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan saat ini betul sungguh-sungguh membawa kita kepada semangat yang baru kepada tahun 2022. Punya visi yang jelas, punya komunitas yang sehat yang membawa kita tetap kepada kebenaran. Selamat menjalani studi di semester genap dan juga di tahun 2022. Selamat menikmati persekutuan-persekutuan indah di dalam kebun anggurnya Tuhan.
dan Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan boleh kami baca bersama dan kami renungkan bersama. Kiranya apa yang kami boleh dapatkan daripada firman-Mu, Roh yang berkudus boleh menyertai kami untuk kami melakukannya dengan setia. Kami boleh pergi dan bekerja di dalam kebun anggurnya Tuhan. Namun sebelumnya kami juga harus mengakui akan kesalahan kami, Tuhan. Kami bertobat, kami menyesal dari segala perbuatan kami yang lama. Ampuni kami Tuhan, bawa kami kepada kebenaran-Mu. Jangan kami berlaku seperti para imam, ahli Taurat, orang Farisi yang menolak Engkau. Meskipun mereka mungkin berkata-kata benar, iya, berdasarkan firman Tuhan, seolah-olah melakukannya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Berbeda seperti orang pemungut cukai, pelacur, yang menyesali akan perbuatannya, namun mereka bertobat dan akhirnya melakukan kebenaran. Tuhan tolong kami untuk kami benar-benar bisa membawa diri kami dan mengenal diri kami, bahkan mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan kami saat ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami kepada tangan kuasa Tuhan. Kiranya kasih yang kekal dan abadi daripada Bapa, anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kami untuk dengan setia menjadi hamba yang taat. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Junius atas pelayanan firman-Nya yang telah dibawakan. Semoga kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat menjadi berkat, sumber kekuatan, serta dapat kita lakukan di dalam kehidupan nyata kita. Oke, sampai jumpa di FA berikutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Bye-bye. Unchanging grace in every high and stormy gale. My